Halo lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Toyota yang bermain di kelas LCGC dan dia adalah tipe tertingginya, yaitu GR Sport. Kali ini kita akan ulas singkat dari mulai paling belakang dengan adanya dua baris Toyota yang kami ulas singkat ini. Di sini kalau kita perhatikan dari door trimnya, memang belum ada material soft touch sama sekali. Masih keras, kemudian pegangan tangannya juga di sini kategorinya kecil, power window tapi sudah auto, dan di sini ada handle pintunya berwarna chrome dengan ada aksen sedikit warna merah di bagian lock pintunya. Kemudian di bagian bawah di sini kalau kita perhatikan tetap ada satu buah cup holder dan di sini ada satu sedikit lubang, mungkin buat pensil, tongkat dan sebagainya lah ya. Nah, tetap juga terdapat satu buah di sini speaker. Uniknya lagi kalau kita lihat ada sedikit unik di sini adalah lock. Di sini buat child lock, artinya kalau anak Anda di dalam mobil ini kemudian kita kunci supaya dia tidak keluar dari mobil, ini bisa dengan catatan kita menggunakan lock dulu di sini. Kemudian kita tutup, maka dia tidak akan bisa membuka pintu ini. Ada fitur buat keselamatan bagi anak. Keselamatan bagi anak tidak hanya berhenti di situ aja. Di sini juga support dulu dengan adanya yaitu joknya yang sudah ISOFIX. Jadi kalau punya anak kecil, sangat enak di sini, nyaman supaya tidak begitu banyak goncangan-goncangan ketika berada di dalam mobil ini. Kemudian dari joknya, kalau kita perhatikan di sini kategorinya memang tidak begitu empuk dan tidak begitu keras. Ini pas lah ya. Dengan adanya jahitan-jahitan warna merah di sini, sesuai dengan nama dia yaitu versi tertinggi yaitu GR Sport. Semuanya ya, sampai di sini juga jahitannya warna merah juga ada, walaupun dia masih materialnya fabric bukan kulit. Headrest juga di sini kalau kita lihat ada 3 buah headrest. Jadi penumpang 3 orang masih terakomodasi dengan baik dengan adanya 3 buah headrest. Plus safety belt juga mendapatkan semuanya 3 titik. Satu di bagian sini, kemudian di bagian tengah tidak hanya 2 titik ya, melainkan sudah 3 titik yang ditarik dari bagian atas ini. Kemudian di sini juga pastinya akan mendapatkan di bagian sini. Jadi pastinya sekali lagi akan terakomodasi dengan baik ketika Anda menjadi penumpang 3 orang di belakang sini. Untuk posisi duduknya, dengan tinggi kami di 168 cm, yang kursi pengemudinya juga sudah kami set kurang lebih seperti itu, 168 cm, ini masih luas banget. Dan di bawahnya ini sudah pasti akan bisa masuk kaki kita. Di sini kurang lebih masih mendapatkan, kalau kita hitung ya, ada kurang lebih 14 jari lagi. Jadi kategori luas. Walaupun memang kekurangannya ini fix, kursinya fix, tidak bisa dimaju mundurkan, dan posisinya juga fix. Walaupun memang di sini juga tetaplah pas kategorinya, nggak begitu tegak, tidak begitu rebahan juga, ini pas. Nah, untuk detail lainnya tetap mendapatkan di sini seat back pocket kanan maupun kiri. Ada satu buah cup holder yang memang di sini belum ada pengecasannya, tidak ada power outlet, hanya satu buah juga cup holdernya. Kemudian di bagian atas juga tetap mendapatkan satu buah pegangan tangan maksud kami kanan maupun kiri, walaupun memang bersifat fix, belum retract ya. Walaupun pula di bagian tengahnya tetap mendapatkan gundukan yang lumayan besar dengan ditutupi dengan adanya karpet GR Sport. Nah, kalau di bagian tengah duduknya ya kurang lebih seperti ini. Kalau di bagian tengah, karena memang ada gundukan, atau naik seperti ini juga bisa. Tapi kategorinya secara garis besar ini pas ya. Jadi tidak ada di sini celah lagi. Ini pas nih untuk kursi di bagian belakang ini. Untuk bagian bagasinya kalau kita perhatikan di sini kategorinya memang tidak begitu luas dan tidak begitu sempit. Ini pas banget dengan ukurannya, yaitu sesuai dengan ban serepnya alias spare savernya. Walaupun memang spare savernya pastinya rata-rata menggunakan pelek kaleng seperti ini ya. Ini kategorinya pas lah ya, kurang lebih masih menampung 3 buah galon. Walaupun memang belum ada lampu bagian bagasi, kemudian belum ada gantungan juga di sini. Tetap ada 2 buah gundukan kiri maupun kanan. Ini kategorinya tetap dalam kategori pas, yang walaupun pula pelipatan untuk daripada kursinya ini istilahnya tidak bisa 60-40 alias sekali lipat ya, dan memang dia belum kategori rata lantai. Tapi akan terbariskan pula di bagian atasnya tetap mendapatkan satu buah separator yang begitu cukup besar dan begitu kokoh. Ini bisa ditempatkan misalkan tisu, mainan, buku, dompet dan lain sebagainya. Di samping itu pula ketika ada orang yang jahil melihat dari kaca sana, makanya maksud kami tidak akan bisa terlihat apapun yang ada di bawah sini. Barang-barang kita akan menjadi aman dan tertutupi dengan baik. Dari bagian driver kalau kita perhatikan di sini door trimnya aksennya warnanya hitam, kemudian ada sedikit warna grey. Power window pastinya auto sisi driver ya. Kemudian di sini handle pintunya dibuat warna chrome, sedikit aksen warna merah di bagian lock alias penguncinya. Kemudian pegangan tangan di sini dibuat lebih besar daripada bagian belakang. Di sini sedikit material soft touch di bagian atas ini dengan aksen warna merah yang sesuai ala khas daripada GR Sport. Nah, kemudian bagian bawahnya tetap ada satu buah cup holder dan di sini juga ada satu buah penyimpanan, mungkin payung kecil masih bisa masuk di bagian sini ya. Kalau kita lihat masih cukup lah. Kemudian di bagian bawah juga tetap terdapat satu buah yaitu speaker maksud kami.
Nah, untuk bagian sini tetap ada, yaitu penyimpanan terbuka, lumayan gede lah ya. Koin juga masih bisa, kemudian kertas-kertas daripada struk belian macam-macam lah ya, beli dari mana atau parkir juga masih bisa di sini. Nah, ini dia, karena dia varian tertinggi, makanya GR Sport sudah menggunakan yaitu fitur engine startup. Bisa kita langsung coba aja ya. Nah, kemudian di sini juga auto mirror ya, sudah artinya sudah auto retract bagian daripada spionnya. Nah, di sini ada kisi AC yang dibuat bulat, plus di sini ada lingkaran aksen warna chrome-nya. Secara garis besarnya, kalau kita lihat dashboardnya memang ya simpel aja, tidak begitu banyak istilahnya garis-garis tegas, simple. Kategori tetap masuk dalam kategori sporty karena ada memang embel GR tadi yang menaungi dari beberapa garis-garis warna merah, ornamen-ornamen yang dibuat simple. Ini masih masuk semua kategori simple sporty. Untuk daripada speedometernya, analog semua di bagian kiri, RPM paling ujung, kemudian di bagian tengah kilometer, dan di bagian sana ada sedikit digital, odometer ya, biasa, trip A, trip B juga ada di sini, fuel consumption juga ada di sini. Kemudian ada beberapa notifikasi, misalkan dari pintu terbuka, kemudian dari engine, oli engine, baterai, safety belt, dan sebagainya. Secara garis besarnya memang seperti yang kami bilang tadi, yaitu kategori simple dan sporty. Untuk bagian setirnya, logo Toyota tetap disematkan di bagian tengah dengan aksennya warnanya adalah warna chrome. Namun di sini tidak ada emblem GR di bagian tengah, melainkan kecil di bagian bawahnya GR ya. Nah, kemudian di sini juga tetap ada bagian sini yaitu audio steering switch yang bisa kita gerakkan untuk menggerakkan daripada head unit ya, sebagian menunya. Nah, di sini juga ada. Nah, misalkan volume dan lain sebagainya. Nah, untuk kategori setirnya memang di sini belum ada lapisan kulit, tapi dia kategori empuk. Bisa kita coba langsung ya. Nah, ini masuk dalam kategori empuk. Setirnya kategori memang tidak begitu besar. Ditambah lagi di sini juga support dengan adanya airbag. Biasa untuk switch ya di bagian kanan, switch untuk lampu depan semuanya ada di sini, lampu belakang semuanya di sini, perlampuan, dan di bagian kiri juga tetap terdapat, maksud kami adalah switch untuk wiper. Nah, di bagian tengah ada head unit yang kategorinya sudah touchscreen, walaupun dia memang belum support nih Android Auto, Apple CarPlay belum ada di sini. Tapi sesuai dengan fungsional dia lah ya. Simple sporty, juga harga terjangkau. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di tipe LCGC dari Toyota ini. Misalkan kalau Anda mengganti daripada Apple CarPlay Android Auto, bisa menggunakan yaitu audio melalui Bluetooth atau menggunakan jack juga bisa. Kisi AC di bagian tengah ada dua. Ini posisinya tengah banget ya, center banget di bagian tengah. Tombol AC di sini. Kemudian di bawah adalah AC yang bisa kita nyalakan dari sini. Kecepatannya bisa kita atur, mau off kan. Dan ini juga masih berupa sentuhan fisik, tidak layar sentuh. Kemudian di bagian sini ada fitur Max Cool, dan di sini ada arah semburan yang fix ya. Ternyata di sini adalah yaitu arah untuk pengambilan daripada suhu dalam mobil maupun dari luar mobil. Kemudian di bagian bawahnya lagi kalau kita lihat di sana ada power outlet yang model bulat dan ada penyimpanan terbuka juga. Itu sebenarnya handphone masih bisa ya kalau handphonenya kecil. Dan di sini adalah transmisinya yaitu yang Matic. Ini Matic. Nah, yang model masih torque converter ya. Ini Maticnya, dan kalau kita lihat di sini model besi panjang, dan di sini ada dua buah cup holder. Nah, untuk bagian belakangnya di sini ada parking brake yang memang masih mekanikal. Nah, untuk kursinya ini kategorinya lebih empuk daripada belakang, sudah pasti dengan aksen ada jahitan warna merah. Ornamen GR Sport ya, tetap disematkan di sini. Untuk kursinya sendiri memang masih pocong ya, di bagian driver maupun passenger masih pocong, dan untuk safety belt-nya yang model biasa, belum yang retract, masih fix ya. Dan untuk pegangan tangan di bagian atas di sini fix juga, tidak retract. Sun visor-nya di sini juga tidak ada kacanya. Kanan maupun kiri tidak ada kacanya semuanya. Nah, untuk spion di bagian tengah juga fix dengan lampu di atasnya. Ada detail lain yaitu lampunya masih bohlam ya. Satu lampu untuk semua. Di belakang juga tidak mendapatkan lampu. Nah, di sini juga tetap ada satu buah airbag yang kalau kita perhatikan di sini ya. Tuh airbagnya. Penyimpanan tertutup juga ada satu buah di sini. Kategorinya pas, tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Karena dimensi dari mobil ini pas, tidak begitu panjang, tidak begitu kecil lah ya. Kemudian kisi AC di sini juga ada dengan adanya lingkaran aksen warna chrome. Nah, ini untuk dari tampak depan kurang lebih seperti ini. Ini kategorinya sudah kami set dengan tinggi kami di 168 cm tadi. Ini kategorinya secara garis besarnya masih nyaman. Di atas ruang kepala kalau kita lihat di sini kurang lebih ya, yang kami rasakan masih menyisakan yaitu di angka 9 jarian. Dari lebar pacu kalau kita perhatikan ya, di sini ruang mesinnya kategorinya simple juga. Memang dengan dimensi yang tidak begitu besar alias masuk kompleks, LCGC dari Toyota ini kurang lebih seperti ini ya tampilan dari mesinnya, dengan bermesin di 1200 cc 4 silinder.
Semuanya tergantung daripada fungsional dan ditambahkan lagi dengan kombinasi. Misalkan kombinasinya dengan transmisinya, itu akan berpengaruh semuanya. Jadi tidak mutlak secara garis besarnya 4 silinder maupun 3 silinder seperti apa perbedaannya, itu tergantung perpaduan antara transmisi yang dipakai dan komponen-komponen engine lainnya. Nah, di sini juga support pula dengan adanya di sini ABS EBD sudah support dengan ditempatkan di bagian kiri. Untuk wiper berada di bagian kanan, kemudian di sini ada aki juga ada. Nah, di bagian bawah sana masih sedikit ada celah, namun memang celahnya tidak begitu lebar dan tidak mudah ketika ada binatang masuk untuk bernaung di mana tidak ada, karena memang tidak ada tempat bernaung sama sekali untuk dari segi binatangnya. Nah, di sini air intake-nya juga dibuat tinggi ya, air intake tinggi bahkan di atas mesin. Jadi ini semi banjir masih bisa, karena air intake dibuat di atas ini. Di sini juga terdapat satu buah cover di bagian atas daripada grillnya. Nah, kemudian ditambahkan lagi pastinya sudah ada peredam karena dia adalah tipe alias varian tertinggi dari Toyota, yaitu GR Sport. Secara garis besarnya, walaupun memang sudah ada pengganti yang baru, yaitu untuk Agya tipe terbarunya, ini adalah tipe tertingginya, yaitu versi lama GR Sport. Namun akan kita lihat mulai dari tampak paling atas. Walaupun antenya masih menggunakan short pull di bagian kiri, dan kemudian kaca filmnya belum ada, nah di sini tetap ada posisi wipernya yang sama, mungkin masih sama persis. Dan ada pula di sini arah semburan daripada air wipernya. Secara garis besarnya, kalau kita lihat dari tampak depan, masih agak sama ya. Dengan Agya terbaru masih sama. Kebetulan ini adalah tipe tertingginya, yaitu GR Sport, yang pastinya nantinya akan limit ya. Artinya mungkin masih ada stok 1-2 di beberapa dealer di seluruh Indonesia. Dan memang sudah tidak diproduksi lagi untuk info saat ini. Nanti kedepannya kita tidak akan tahu lagi. Nah, kita bisa lihat dari tampak samping. Nah, desainnya kalau dari depan, kalau menurut kami masih sedikit agak sama. Yang membedakan hanyalah lebih panjang. Ini kalau dari kita bicara masalah desain di bagian depan. Nah, untuk lampu utamanya di sini masih menggunakan yang memang di bagian lampu jauhnya dia halogen. Dan untuk lampu utamanya dia sebenarnya sudah proyektor. Walaupun memang proyektornya dengan warna kuning, tapi ini juga semua ada plus minusnya. Ketika misalkan kabut atau hujan, maka dia akan berfungsi lebih baik daripada walaupun LED warna putih pun dia masih kalah dengan warna kuning seperti ini. Bagian lampu sen juga di sini masih bolam ya di bagian bawahnya. Ini juga tetap ada satu buah lampu kota yang ini sudah LED. Nah, kalau tipe terbaru dia pastinya ada juga lampu seperti ini dan dia ada di DRL-nya. Kalau ini memang tidak ada di DRL-nya. Dan di bagian bawahnya ini, kalau yang terbaru ada di sini DRL di bagian sini dia masih menggunakan fog lamp halogen. Ini juga warnanya masih warna kuning. Tapi secara garis besarnya ini desainnya kalau menurut kami masih sama aja. Yang membedakan mungkin hanya sedikit tambahan-tambahan. Nah, untuk lampu sennya juga di bagian kiri dia tetap sama menggunakan LED, tapi dia lebih panjang daripada yang baru ya. Ini LED. Walaupun secara garis besarnya ini adalah bahasa teknik yang artinya LED-nya disematkan di bagian ujung aja. Ini hanya pembiasan cahaya. Ini pinter permainan daripada Toyota. Di bagian kiri tetap ada juga GR Sport dan di sini juga ada dual VVT-i. Nah, ini kalau dari tampak depan kurang lebih sama, yang membedakan hanya lebih panjang kalau menurut kami. Bahkan kalau untuk di bagian body kitnya ini lebih keren nih. Body kit di bagian depan kita akan lihat detail dari bagian tengah ya. Karena kalau di tipe terbaru dia kategorinya bukan masuk LCGC lagi untuk tipe tertingginya. Kalau ini masih masuk di kelas LCGC yang memang berada posisi tepatnya adalah ada emblem Garuda seperti ini. Ini menandakan masih LCGC. Di bagian bawahnya tetap ada satu buah grill. Ini grillnya kategorinya bagus karena dia dibuat warnanya black glossy. Jadi tidak dop. Ini gampang sekali dibersihkan. Yang mengacu langsung ke bagian kondensor AC dan radiator. Nah, di bagian bawah juga sama. Di sini kalau kita lihat ya, aksennya adalah black glossy. Mulus semuanya ya. Mulus semua sampai dengan di bagian plat tengah juga sama black glossy semuanya. Emblem GR juga berada di bagian tengah sini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada Toyota dan ini nih yang kami suka untuk bagian depan body kitnya ini. Untuk bumpernya ini kategorinya lebih cakep ya. Itu lebih gede dan di sini juga ada aksen kayak model celurit seperti ini. Ini kalau lampu mungkin jauh lebih keren lagi nih. Warna yang istilahnya warna grey ini kalau lampu ini jauh lebih keren. Lampu DRL-nya ya. Kalau dari tampak samping, nah kurang lebih sama. Yang membedakan moncongnya lebih panjang, kemudian di bagian belakang ini juga lebih panjang sedikit. Nah, untuk di bagian samping dari kaki-kakinya, dia mengusung ring di rim 14 dengan single tone desainnya. Kalau yang terbaru menggunakan ring di 15 dengan tipe tertingginya dia, dengan istilahnya dual tone. Pengereman masih sama, semuanya masih sama, cakram depan dan di belakang juga pastinya masih menggunakan tromol. Body kit di sini kalau kita lihat ya, di sini tetap ada karena dia GR Sport, ada Toyotanya di bagian sini. Kemudian di sini juga ada body kit ala aksen warna hitam. Nah, di sini juga ada karetnya ya. Ini karetnya biar lebih kokoh dan lebih kuat supaya air juga tidak masuk ke bagian dalam sini. Nah, di sini juga ada satu buah tambahan lagi. Tuh, set body molding ya, di bagian sini juga ada di sini. Walaupun pintunya nih pegangannya masih model quid seperti ini, berbeda dengan yang baru ya kan. Yang baru itu sudah keyless.
untuk tipe tertinggi. Nah, untuk talang air juga dapat, dan di sini talang airnya itu GR langsung. Dari sini sudah pilarnya di blackout juga. Di bagian pilar di blackout, spion sudah blackout. Kalau dari tampak belakang baru akan terlihat jelas bahwa dia adalah India. Yang kami maksudkan adalah Toyota Agya GR Sport. Ini adalah tipe tertinggi alias varian tertinggi daripada Agya. Yang memang nanti kedepannya sudah tidak akan lagi diproduksi ya. Untuk saat ini infonya seperti itu. Untuk kedepannya kita tidak tahu lagi. Tapi yang jelas pasti akan digantikan dengan Agya yang terbaru. Kalau kita ulas singkat dari tampak belakang, justru ini lebih keren karena ada spoilernya dengan warnanya sudah di blackout. Kemudian ada high mount stop lampnya di bagian atas. Dan tidak di bagian dalam. Kalau yang terbaru berada di bagian dalam. Dan itu pun untuk tipe tertingginya. Ada juga tulisan Toyota pula di sini. Untuk defogger juga sama-sama belum ada, wiper tetap ada, dan di sini juga ada logo Toyota yang gede. Nah, yang memang kalau kita lihat di bagian sini, ini sedikit kurangnya di tipe lama. Dia masih menggunakan colokan dan memang dikuit di bagian sisi driver. Sedangkan tipe terbaru dia sudah tidak menggunakan ini, menggunakan sudah elektrik ya. Tapi dia menang lagi nih, tipe lama dia sudah menggunakan lampu rem dan lampu mesin sudah LED. Kecuali memang lampu sen masih bolam dan lampu mundur masih bolam. Untuk emblemnya kurang lebih sama, dan di sini tetap mendapatkan GR Sport juga. Agya gede, untuk Astra Toyota juga berada di kiri, dan di bawahnya juga tetap terdapat dua buah sensor parkir yang memang tidak dibuat sewarna bodi ya untuk tipe lama ini. Nah, di sini tempat platnya kategori cukup besar dan ini bagus. Ini model yang kami suka karena dia terproteksi masuk ke bagian dalam, bukan di bagian luar bodi. Nah, untuk di sisi kanan maupun kiri juga tetap mendapatkan dua buah reflektor alias mata kucing. Yang ini juga sama, dibuatnya masuk ke dalam, jadi ini lebih terproteksi dengan aman. Walaupun di sini juga ada beberapa dummy. Nah, kemudian di bagian sini juga nih keren nih. Bodi kit di bagian bawah ini ada 3 buah strip seperti ini, keren ya. Nah, untuk mufflernya juga berada 1 buah di bagian sebelah kanan. Ketika di rem kita akan bisa melihat perbedaannya dengan Agya terbaru. Ketika pedal rem diinjak, maka akan nyala di bagian atasnya high mount stop lampnya. Ketika diinjak maka akan nyala remnya, yaitu di bagian sini high mount stop lamp yang sudah LED. Kemudian di bawahnya ini sudah LED pula. Kalau Anda perhatikan di tipe terbarunya, maka high mount stop lamp itu berada di bagian dalam, kemudian di sini masih bolam semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kita ulas singkat dari Toyota Agya GR Sport. Ini adalah tipe tertinggi yang memang old model. Nah, bagi Anda yang masih berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi, karena saat ini bisa dibanderol dengan DP kurang lebih di angka 8 juta, yang pastinya ini sudah limited edition. Mudah-mudahan Anda manfaatnya dengan video ini. Sampai ketemu waktu, salam RK Group.